Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik sobat Kobi, kelas online biologi Kobi Zada Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Kobi yang ketujuh, ya. Soal biologi yang ketujuh, materi tentang fungi atau jamur, ya. Jadi kita akan membahas soal biologi yang ketujuh tentang jamur. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal, ya. 5 soal awal, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Langsung saja ya, kita langsung masuk ke soal nomor 1, ya. Silakan adik-adik perhatikan, mungkin ada yang sudah dikerjakan tapi belum paham, ya, nanti bisa diperhatikan, dan ternyata kalau seandainya masih ada pertanyaan lagi bisa hubungi kami. Baik, langsung soal nomor 1 ya. Jamur berikut ini yang menghasilkan konidiospora adalah, ya, jamur berikut yang menghasilkan konidiospora. Nah, jadi kita berbicara tentang jamur, ya, tentang fungi, maka kita tentu harus tahu terlebih dahulu, ya, pembagian atau macam-macam jamur, ya. Jadi klasifikasi dari jamur, karena masing-masing punya karakter yang berbeda, ya. Kita perhatikan di slide sini, ya. Maka fungi atau jamur, ya, itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Yang pertama ada zygomicota, ya. Ini zygomicota, yang kedua kemudian ada ascomycota, yang ketiga ada basidiomycota, dan yang keempat ada kelompok deuteromycota, ya. Nah, ini di antara berbagai macam perbedaannya, ya. Kita sebutkan secara ringkas, ya, sambil adik-adik baca sendiri. Jadi kalau kelompok zygomicota, ya, kita perhatikan dulu dari sisi reproduksinya, ya. Jadi dia punya reproduksi seksual dan aseksual, ya. Kalau reproduksi seksual pada zygomicota, dia dengan menghasilkan zygospora, ya. Kalau pada ascomycota dengan ascospora, dan pada basidiomycota basidiospora, ya. Ini menjadi salah satu ciri khas, ya, pembeda. Bahkan ini jadi kita lihat dari sisi penamaannya sama dari sini pengambilannya, ya. Zygomicota, zygospora, ya. Ascomycota, kemudian reproduksi seksualnya dengan ascospora, sedangkan basidiomycota reproduksi seksualnya dengan basidiospora. Adapun deuteromycota masih belum diketahui, ya. Itu dari sisi reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual, ya, artinya yang bukan kawin, maka kalau pada zygomicota menghasilkan spora, ya, atau sporangispora. Kalau pada ascomycota itu menghasilkan conidiospora, ya, dan pada basidiomycota sama sebagaimana ascomycota juga menghasilkan conidiospora, ya. Kalau deuteromycota menghasilkan sporangispora. Nah, ini, ya. Ini jadi pembahasan pembahasan kita tadi di soal, ya. Pertanyaannya adalah tentang jamur berikut yang menghasilkan conidiospora, ya, menghasilkan conidiospora. Maka sini, ya, yang menghasilkan conidiospora, ya, yang reproduksi aseksualnya dengan conidiospora itu adalah kelompok ascomycota atau kelompok basidiomycota, ya. Kelompok ascomycota atau kelompok basidiomycota. Ini dari sisi reproduksinya, ya. Nah, dari sini, ya, kita kembali ke soal, ya. Berarti kan pilihannya conidiospora itu kelompok ascomycota atau basidiomycota, ya. Sedangkan kalau zygomicota dan deuteromycota tidak menghasilkan conidiospora, ya. Nah, namun kan kita masih tidak tahu, ya. Ini jamur yang mana, ya? Jamur yang mana kita tidak tahu, mana yang zygomicota, ascomycota, mana yang basidiomycota, yang mana yang deuteromycota, ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti lama-lama juga tahu, ya. Nah, ada ciri khas lain, ya. Kita juga bisa memperhatikan dari sisi bentuknya, ya. Bentuk dari conidia, ya. Conidiospora itu bagaimana bentuknya? Nah, kita bisa perhatikan, ya, di sini. Nah, di sini kita bisa memperhatikan perbedaan, ya, secara bentuknya
itu antara spora, Angiosperma dan Conidiospora, ya. Beda sekali di sini ya bentuknya ya. Nah, kalau Conidiospora seperti ini bentuknya ya, dia seperti apa ya, rumbai-rumbai ya, yang dia kumpulan-kumpulan. Mungkin kalau kita perhatikan lagi di gambar ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini bentuk dari Conidium ya. Sehingga bentuknya seperti ini, berbeda dengan Sporangiosperma yang bentuknya seperti ini ya, bulat. Nah, dari sini, dari bentuk yang seperti ini ya, bentuk Conidiospora yang seperti ini ya, ataupun yang seperti ini, maka kita bisa melihat kembali ke soal tadi. Mana yang dia bentuknya Conidiospora ya. Maka dari sini kita tahu jawabannya adalah nomor 1 dan 3. Nomor 1 dan 3 ini ya, ini menghasilkan Conidiospora ya. Karena bentuknya dibentuk Conidiospora seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu tadi, kita sudah bisa membedakan ya, mana yang bentuknya dia Sporangiosperma, mana yang dia Conidiospora ya. Jadi kalau kita tidak tahu nama spesiesnya dan kelompoknya, alternatif lainnya bisa dilihat dari karakter bentuknya ya. Nah, dari sini kita tahu jawabannya adalah yang tepat adalah 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Jadi yang nomor 1 ini ya, kalau ditanya dari sisi apa jenisnya ya, nomor 1 ini jamur Penicillium ya. 1 ini jamur Penicillium. Yang kedua ini Aspergillus ya, jamur Aspergillus. 1 dan 3 ini ya, baik Penicillium dan kemudian Aspergillus, keduanya ini merupakan kelompok jamur Ascomycota ya. Ini tadi ya. Nih yang Ascomycota. Nah, di sini ada nih ya, Penicillium ya, salah satunya juga Aspergillus ya, termasuk Ascomycota yang mana dia spora reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora ya. Jadi 1 dan 3 ini jawaban yang paling tepat ya, dia menghasilkan Conidiospora. Adapun yang nomor 2 ini termasuk kelompok Zygomicota ya, dari sisi bentuknya seperti ini, rata-rata bentuk Zygomicota. Dan yang nomor 4 ya, nomor 4 ini dari sisi bentuknya yang dia punya payung seperti ini, punya badan buah ya. Maka ini sepertinya kelompok Basidiomycota ya, karena dari ciri dari Basidiomycota itu dia punya badan buah seperti payung ya. Jadi memang rata-rata Basidiomycota ini bentuknya dia sudah bukan uniseluler lagi tapi multiseluler ya. Terlihat oleh mata kita ya, tampak wujudnya, dan dia punya badan buah ya, yang terkadang bentuknya seperti payung ya, sehingga ini masuk juga kelompok Basidiomycota. Nah, Basidiomycota kan reproduksi aseksualnya juga dengan Conidiospora ya, jadi memang ada sedikit kerancuan dalam soal ini ya. Ini soal yang sering keluar ya, makanya dituliskan di sini ya. Jadi kalau muncul seperti ini maka pilihannya yang paling tepat 1 dan 3 ya. Tapi sebetulnya 4 ini juga kelompok Basidiomycota juga reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora. Tapi Conidiosporanya ketutup ya di bawah payung ini. Ada dia Conidiospora. Di bawah payung ini payung ya, di bawahnya itu ada Conidiosporanya di situ ya. Nah, ya. Demikian. Yang tidak ada Conidiospora sama sekali itu adalah yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini karena ini kelompok Zygomicota. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar tersebut merupakan gambar jamur Auricularia auricula ya. Atau jamur kuping ya, jamur kuping karena bentuknya seperti kuping ya. Dan ini cukup populer. Nah, pertanyaannya, jamur ini Auricularia auricula atau jamur kuping ini termasuk kelompok jamur apa? Apakah Zygomicota ya soalnya,
Apakah zygomicota, ataukah ascomycota, ataukah basidiomycota, ataukah deuteromycota, ataukah aseptomycota. Ya. Pertanyaannya, jamur ini masuk ke kelompok yang mana? Ya. Maka kalau dari sisi bentuk seperti ini, ya, kalau dia punya badan buah, ya, punya badan buah kan, ya, yang seperti payung, hal ini dia seperti kuping, ya, maka kecenderungannya arahnya ke sini, ke basidiomycota, dan memang betul, ya, memang betul auricularia dan auricularia auricula ini atau jamur kuping ini termasuk dalam kelompok basidiomycota, ya. Jadi rata-rata jamur yang punya badan buah yang sebagiannya beracun, sebagiannya lagi bisa dimakan oleh manusia, ya, ini termasuk kelompok basidiomycota. Ya. Baik, kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Kacang tanah yang berjamur sebaiknya jangan dimakan karena bisa jadi telah mengandung racun aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur titik. Ini ada sejarahnya, ya. Dulu ada sejarahnya, jadi ada kasus di mana hewan ternak kok tiba-tiba banyak yang mati, ya. Setelah diselidiki ternyata salah satu bahan pakan dari ternak tersebut adalah kacang, ya. Dan setelah dilihat dari bahan kacangnya, ternyata kacangnya ini sudah jamuran, ya. Sudah jamuran, dan jamurnya itu ternyata menghasilkan racun yang namanya aflatoksin, ya. Aflatoksin. Nah, aflatoksin ini dihasilkan oleh jamur apa? Ya, jawabannya adalah oleh jamur Aspergillus, ya. Jadi nama spesies lengkapnya sebetulnya namanya Aspergillus flavus, ya, yang menghasilkan jamur aflatoksin, ya. Berkata A-nya itu Aspergillus, P-nya itu flavus, menghasilkan racun, ya. Jadi aflatoksin. Aspergillus flavus ini menghasilkan racun, ya, yang sering menyerang tanaman, ya, kacang tanah, jagung juga, ya. Jadi cukup berhati-hati, ya. Bagi yang punya usaha pertanian, ya, harap diperhatikan, ya, keberadaan jamur-jamur ini. Jamur-jamur yang beracun. Ya, salah satunya Aspergillus flavus, ya. Ini bentuknya, ya, Aspergillus, ya. Nah, ini bentuk Aspergillus, ya, sama mirip sebagaimana soal nomor 1 tadi, ya, bisa dilihat, ya. Nah, ini, ya, nomor 3 ini bentuk jamur Aspergillus, ya. Nah, kalau yang Aspergillus flavus seperti ini bentuknya, ya. Ini, ya, jamur Aspergillus flavus bentuknya seperti ini, ya. Dia ada conidiasporanya, ya. Nih, ya. Ini jamur Aspergillus flavus ini yang menghasilkan aflatoksin, ya, di sini, ya. Dari ada A dan fla di sini, jadi aflatoksin, ya. Jadi jawabannya Aspergillus, ya. Kalau penicillium, ya, ini juga kelompok Ascomycota, ya. Masih ingat, ya? Ascomycota, penicillium, kemudian tadi juga Aspergillus, ya. Saccharomyces, ya. Ini juga termasuk kelompok Ascomycota. Kita kembali ke soal. Kalau penicillium kan sering didengar, ya. Ini bermanfaat untuk produksi antibiotik. Kita sering dengar ada antibiotik namanya penicillin, ya. Kemudian juga kalau Aspergillus ini, kalau Aspergillus flavus beracun. Tapi tidak semua Aspergillus itu berbahaya untuk manusia, ya. Bahkan banyak yang bermanfaat. Di antaranya ada Aspergillus wenti yang sering dimanfaatkan untuk produksi kecap, ya. Ada juga Aspergillus oryzae, ya, yang juga terlibat bisa digunakan untuk produksi kecap juga, ya. Juga produksi sake, ya. Produksi sake birnya Jepang, ya. Kemudian ada juga Aspergillus macam-macam, ya, ada, ya. Dan semuanya banyak yang bermanfaat bagi manusia. Kalau fusarium, ya, fusarium juga jenisnya banyak, dan ada satu yang cukup terkenal dahulu karena menyebabkan banyak nyawa melayang, ya. Di zaman dulu, ya, zaman dulu sekali,
itu sempat terjadi kasus banyak orang kelaparan pada musim dingin ya di Eropa, negara mana saya lupa ya. Itu salah satu faktor penyebab utamanya adalah fusarium ini. Jadi kan orang Eropa biasanya kalau musim dingin menyimpan bahan makanan ya, zaman dulu ya. Disimpan bahan makanan untuk persediaan musim dingin. Salah satu yang disimpan kan kentang, bahan makanan pokok mereka ya. Kentang. Nah, ternyata kentangnya itu ketika mau dimakan diserang jamur sudah ya. Setelah diserang jamur fusarium sehingga tidak bisa dimakan. Akhirnya banyak terjadi kelaparan pada musim dingin dan akhirnya banyak yang meninggal. Kalau Rhizopus ya, Rhizopus ini salah satu yang terkenal, Rhizopus oryzae, yang sangat berperan dalam memproduksi tempe ya. Ini Zygomicota, kelompok Zygomicota ya. Kemudian Saccharomyces cerevisiae yang terkenal dalam untuk produksi roti ya. Saccharomyces cerevisiae yang untuk produksi roti dan juga alkohol ya. Kalau Saccharomyces tadi masih ingat ya, ini kelompok jamur Ascomycota ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4, organisme berikut yang selnya tidak memiliki membran inti sel adalah. Nah, ini review ya tentang sel. Sel ada dua, ada yang eukariotik, ada yang prokariotik. Yang eukariotik inti selnya dibungkus oleh membran ya. Ada organel-organel, ada membran yang membungkus inti sel membentuk nukleus. Sedangkan pada prokariotik ya, ini tidak ada membran inti sel ya, tidak ada organel-organel yang terbungkus membran inti ya. Nah, pertanyaannya organisme berikut yang tidak memiliki membran inti berarti yang prokariotik ya. Nah, kita tahu yang prokariotik itu kelompoknya hanya dua kelompok besar, bakteri dan archaebacteria ya, sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Bakteri dan archaebacteria ini selnya tidak punya membran inti. Adapun makhluk hidup yang lain ya, selnya punya membran inti. Jamur, tumbuhan, tanaman ya, cacing, semua manusia termasuk punya membran inti ya, termasuk kelompok eukariotik. Sehingga jawabannya adalah manakah yang tidak memiliki membran inti? Maka jawabannya adalah cyanobacter ya, cyanobacter ya. Karena kuda, hewan ya, jamur, padi, lintah, semua ini punya membran inti ya, termasuk kelompok eukariotik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. 5 kelompok jamur berikut yang hifanya aseptat dan memiliki spora seksual ya, berupa zigospora adalah. Nah, ini sudah dibahas tadi ya di awal pembagian kelompok jamur, mana yang hifanya aseptat dan memiliki spora seksual zigospora. Nah, zigospora udah ketahuan ya. Jawabannya adalah zygomicota ya. Kita lihat di sini lagi ya. Nih. Zygomicota reproduksi seksualnya dengan zigospora ya. Kemudian hifanya dia senositik. Senositik itu artinya dia tidak bersekat atau aseptat. Sedangkan Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, semua hifanya dia bersekat. Hifa itu apa? Hifa itu jadi jamur ini ya. Kalau kita perhatikan jamur ini, maka dia itu kayak susunan kumpulan benang-benang halus. Sebagaimana kapas, kita perhatikan kapas ya. Kapas itu kan kalau kita urai, ternyata dia kumpulan dari benang-benang halus. Ya, kapas itu bentuk segi empat kan, ya. Bentuk segi empat kapas itu. Tapi kalau kita urai-urai kan dia terbentuk kumpulan benang-benang halus. Nah, satu benangnya itu ya, itu kalau di jamur namanya hifa. Jadi jamur itu bentuknya mirip kayak kapas lah gampangannya ya. Jadi kumpulan benang-benang halus. Satu benang halusnya namanya hifa, kalau dia gabung bentuk jadi namanya miselium. Ya. Nah, benang halusnya itu, hifanya itu, ada yang dia bersekat, ya, ada yang tidak bersekat. Yang bersekat itu Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Bersekat itu terpisah artinya ya, ada penyekatan. Nah, adapun Zygomicota dia tidak ada sekat, ya, makanya dia tidak bersekat. Istilah lainnya namanya aseptat atau senositik, ya. Nih, kita kembali ke soal, ya. Maka kelompok jamur berikut yang hifanya aseptat tidak bersekat atau senositik ya, dia memiliki spora seksual zigospora, maka jawabannya adalah zygomicota ya. Jawabannya zygomicota ya.
Mungkin demikian ya pembahasan kita pada kali ini ya. Kita sudah membahas 5 soal tentang jamur pada soal KOBI yang ke-7. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Ya, tetap semangat dalam belajar, semangat sukses ya.